kita peduli kepada yang telepon, kita angkat saja. Silakan Pak Kiai. Saudara pemirsa yang saya hormati, bahwa persatuan dan kesatuan umat itu begitu penting, begitu berharga, begitu bernilai. Sebab dengan bersatunya umat, kita bisa saling mewasiati, saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebenaran dari Allah SWT. Sebab kalaulah kita tadi ada penanya yang menyatakan bahwa banyak orang yang mengobrol janji, yang berbicara muluk-muluk. Sebetulnya, pada umumnya masyarakat umat yang ada di dunia ini, kalau kita melihat di surat Al-An'am ayat 91, menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'in. Sebetulnya pada umumnya orang-orang itu tidak mampu merealisasikan syariat Allah yang Allah turunkan kepadanya. Tatkala mereka berbicara, ma anzalallahu ala basyarin min syai'in. Allah tidak memberikan tugas kepada kita. Kita hanya tugasi untuk bersyahadat, sholat, zakat, saum, haji. Rasanya kalau kita sudah melaksanakan itu semua, perasaan kita sudah jadi manusia muslim yang paripurna. Padahal di luar itu, Islam itu perlu ditunjang dengan keimanan, sehingga keimanan ini akan membuahkan satu ihsan, perbuatan yang saleh. Jadi kata Allah, "Qul man anzalallahu alladzi jaa'a bihi Musa." Kalaulah orang menganggap bahwa kitab Allah, undang-undang Allah tidak memberikan aturan untuk memanage kehidupan ini sehingga sesuai dengan target yang Allah harapkan, sebetulnya siapa yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa? Yang mana di era Nabi Musa itu, kitab itu benar-benar dijadikan cahaya, dijadikan petunjuk, bahkan dijadikan pedoman hidup. Baik, Pak Kiai, kita angkat saja teleponnya Pak Kiai, walaupun di akhir-akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sarang saat di paling mana kan? Sarang apa? Di Tasikmalaya. Silakan Bapak, mau bertanya apa sama Pak Kiai? Ya, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ada pertanyaan. Ya. Bagaimana kalau terjadi pemahaman yang berbeda di antara umat? Solusi yang paling baik itu bagaimana? Ya, terima kasih saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan di umat, solusi yang terbaik ya, harus seperti apa? Gitu. Oke. Ini barangkali sih penanya ini teman saya nih. Pimpinan dari Majelis Tabligh kalau nggak salah. Iya. Jadi sebetulnya Allah sudah memberikan solusi bahwa dalam surat Ali Imran ayat 64 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Firman Allah, katakan oleh kamu hai Muhammad kepada ahli kitab. Yang mana kalau kita berbicara ahli kitab, kita selalu suka menunjuk orang lain, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Padahal perilaku yang Yahudi dan Nasrani ini sekarang sudah merambah kepada umat yang menyatakan dirinya sebagai Muslim. Karakternya, budayanya, ini sudah sangat amburadul. Makanya Allah menyatakan, hai orang-orang yang berpegang kepada kitab, baik itu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Quran, kitab Zabur, dan semua kitab, sebab yang namanya kitab Allah itu membawa misi yang sama, yaitu untuk mengajak manusia ani'budullah wa ijtanibut taghut, untuk mengabdi hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam kedurhakaan. Maka Allah menyatakan, ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Hayo, mari kita menuju kepada satu ketetapan, satu aturan yang sama, yang mana tertera baik itu di kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran, yaitu Allah na'budu illallah. Hendaklah kita jangan mengabdi hanya kepada Allah. Jadi kalau kita melihat ada perbedaan orang, sementara ini kan ada orang, katakanlah,
Kalau di Islam ini, kalau sementara Rasul menyatakan wasatat dari fahadil umma ala salati wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidan, kita menganggap bahwa sayalah yang satu itu. Iya. Kalau itu relatif. Iya. Jadi kalau kita melihat ada perbedaan di umat, katakan umat Islam ini, yang satu umpamanya ada pakai usoli, yang satu enggak, yang satu pakai kunut, yang satu enggak. Kita ribut aja mempermasalahkan hal yang itu. Padahal yang penting kata Allah itu Allah na'budu illallah. Kamu jangan mengabdi hanya kepada Allah. Kalau kita pakai itu, tapi itu hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kalau memang ilmunya di sana, kita tidak bisa menyalahkan. Iya. Karena setiap orang itu beramal, beraktivitas sesuai dengan ilmu yang datang. Baik Pak Kiai, jadi kesimpulannya dari pembicaraan kita di pagi kali ini, kita tarik benang merahnya seperti apa nih Pak Kiai? Karena tadi sangat universal sekali dengan berbagai macam permasalahan. Tapi intinya kan mempersatukan ini ya Pak Kiai. Jadi kesimpulannya gimana nih Pak Kiai? Jadi pada kesimpulannya kita itu harus saling menghargai, harus bersama-sama. Yang mana dalam ayat ini Allah menyatakan wala nusika bi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jadi kita jangan menyekutukan Allah dalam arti punya keyakinan, kepercayaan selain Allah. Para ulama menyatakan ma huwa syirk. Apa itu syirik? Isnadul khalqi wa tadbir ila ghairillah. Kita punya sandaran, ada pengatur dan pencipta selain Allah. Kita suka ada kepercayaan lain bahwa kalau kita mengikuti si anu, kita dijamin. Bahkan ada sementara orang yang menyatakan, saya insya Allah akan masuk surga dengan jamaah anu. Nah itu kita satu kesyirikan. Betul. Karena itu hanya Allah yang punya itu. Jamaah atau apapun itu tidak ada jamin untuk bisa memasukkan ke surga. Makanya Allah menyatakan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan janganlah hendaknya di antara kita ini mau atau ingin dijadikan figur pimpinan atau jadi teladan yang mutlak. Sebab kita itu kadang-kadang yang namanya manusia, kalau kita melihat di surat Al-Alaq, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalau manusia itu merasa punya satu kekuatan, punya kemampuan, punya kekayaan, kalau di sana agna itu kaya, kalau di artian kaya. Kaya itu bisa kaya ilmu, kaya harta, kaya kedudukan dan sebagainya. Itu kata Allah layak kok, cenderung untuk berbuat tonggo. Jadi kita jangan menganggap bahwa saya ini yang paling baik, saya ini yang paling benar, saya ini yang nomor satu. Itu semua kita hanya diperkenankan oleh Allah untuk berbuat yang terbaik menurut ilmu yang ada pada kita. Dan kita masing-masing itu tidak akan dihisab oleh Allah berdasarkan lingkungan jamaah ataupun golongan. Tapi masing-masing akan menghadap kepada Allah itu parda kepada Allah. Sendiri-sendiri. Tidak ada, wah si anu ada penanggung jawabnya, imam anu, atau ada kiai anu. Tidak ada. Semuanya masing-masing akan bertanggung jawab namanya masing-masing. Makanya kita harus sayang kepada diri kita sendiri. Janganlah kita sombong, janganlah kita angkuh, janganlah kita bertepuk dada bahwa sayalah yang paling benar. Tapi kita semua hanya berusaha, mudah-mudahan apa yang kita amalkan, kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan ini benar-benar sesuai dengan ketentuan Allah. Dan daya nalar kita, daya kemampuan kita itu sangat-sangat terbatas. Itulah barangkali yang bisa kita jadikan pedoman bahwa kita semua di dunia ini hanyalah untuk menjalani kehidupan. Allah selalu memberikan cobaan, ujian, yang kadang mungkin kalau kita tidak sadar, kenapa kok Allah itu menjadikan iblis, menjadikan setan, menjadikan apa segalanya. Kalaulah Allah menyatakan, kalaulah aku jadikan, kalau aku menghendaki, aku akan jadikan kamu ini la ja'alakum ummatan wahidah. Jadikan kamu ini satu umat saja dengan satu budaya, satu adat atau satu keyakinan tanpa ada tantangan. Tapi kenapa Allah menjadikan tantangan? Itu untuk menguji sejauh mana keimanan kita atau daya kerja kita, amalia kita, usaha kita. Bahkan kalaulah saya melihat dalam ayat yang berbicara masalah keluarga, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa sya an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi dalam hal yang kamu hadapi, mungkin itu hal yang sangat kamu benci, yang sangat kamu tidak senang,
justru di sana Allah menjadikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Jadi dalam arti dalam hidup ini kita dituntut untuk beramal, berkreasi, berbuat terobosan-terobosan untuk menjadikan kita ini manusia yang punya nilai jual di sisi Allah. Karena Allah menyatakan bahwa kita ini, kalau kita lihat surat ya, di surat Al-Fajr, kata Allah bahwa hari kiamat itu orang menyangka masih jauh. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Fasbir sabran jamila, kata Allah. Orang-orang menyangka kiamat itu masih lama, tapi aku melihatnya sudah dekat. Fasbir sabran jamila, maka kamu berusaha dengan satu usaha yang cantik. Usaha yang cantik itu dalam arti kita harus kreatif menciptakan atau berbuat satu amal yang kalau kita lihat di perlombaan-perlombaan, kita harus bisa berbuat sesuatu yang lebih dari yang lain. Gitu. Iya. Sabrun jamil itu satu usaha kreativitas yang lebih dari yang lain. Jadi jangan di bawah rata-rata. Jadi kita harus mampu lebih menonjol dari yang lain. Baik, mungkin itu ya Pak Kiai yang bisa kita sampaikan pada pagi kali ini, dan kita lanjutkan kembali nanti di waktu yang lainnya, insya Allah. Karena kita sudah punya jadwal tetap dari Muhammadiyah itu hari Selasa ya, Pak Kiai. Pemirsa di rumah, itu mungkin bisa disampaikan oleh Pak Kiai, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Jadi kita juga tentu di dalam bersatu itu banyak ujian-ujiannya, banyak perbedaan-perbedaannya, tadi juga 73 golongan katanya. Nah bagi kita, bagaimana kita menyikapi ujian itu? Karena ada syair yang mengatakan ujian adalah tarbiyah dari Allah, bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita sabar atau sebaliknya. Kembali kepada diri kita masing-masing. Pemirsa, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Tak lupa kami juga turut bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena pengisi ngaji diri dari Persatuan Islam atau Persis ada yang telah dijemput oleh Yang Maha Kuasa yaitu Ustaz Adong. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya, dijadikan ahlinya Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami seluruh kru dari TAS TV termasuk pimpinan Bapak Haji Sigit dan seluruh kiai-kiai yang selalu mengisi di acara ngaji diri turut mendoakan dan semoga bagi yang ditinggalkan istri dan anak-anaknya diberi kesabaran dan juga lembaga pendidikan karena beliau ini kepala sekolah dan tokoh cepat memiliki penggantinya. Sekian dari kami. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.